Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di 2 minggu sekali di malam Sabtu dalam rangka thalabul ilmi dan silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Amin. Juga dosa kesalahan kedua orang tua kita, bil khusus orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampunkan dosa kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada semoga sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Salawat dari ring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih membahas kitab Safinatun Najah, masuk pada bab pasal air. Cuman sebelum dijelaskan sedikit tentang air, ini pematangan tentang niat. Karena apapun bentuk model apa yang kita lakukan dilihat daripada niatnya. Nah, 2 minggu yang lalu itu kita masuk kepada tentang wudu. Wudu itu anggota tubuh yang wajib, ya, ada 4: muka, tangan, kepala, kaki, ditambah lagi 2. Pertama niat, yang terakhir tertib. Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang ada mungkin sebagian orang yang niatnya begitu udah berbuat mau wudu itu udah termasuk niat, kata mereka, ya silahkan aja, ya. Atau begitu mau sembahyang itu udah termasuk niat, ya silahkan aja. Yang penting kalau kita seperti yang kita pelajari dari guru-guru kita. Karena apa? An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awali juz'im minal wajhi. Ya. Jadi niat itu menyengaja berbuat sesuatu dibarengin dengan perbuatan tersebut. Nah, kalau dalam wudu maka awal niat itu di bagian pas membasuh wajah, maka dibarengin dengan niatnya. Adapun tempat niat itu ada di dalam hati. Kalau di mulut diucap, di hati tidak niat, maka wudunya tidak sah. Karena yang namanya niat adanya di dalam hati. Adapun talafuz diucap itu hukumnya sunnah. Karena ada orang, ya, yang kalau nggak ngucap nggak bisa masukin ucapan tersebut ke dalam hati. Contoh semua nawaitul wudu li rafhil hadath asgha fardhu lillahi. Nah, kadang orang ada yang nggak bisa masukin seperti itu, maka diucapkan dulu supaya bisa nyamain ucapan yang keluar dari lisannya sama dengan yang digerakkan di dalam hati. Karena niat yang namanya niat punya bentuk ucapan. Hati itu bisa ngomong nggak? Gerendengan itu di mana? Nah, berarti kan hati bisa ngomong. Nah, niat itu ada di dalam hati. Jadi ucapan niatnya seperti tadi. Kalau memang nggak bisa, boleh pakai bahasa yang kita ngerti. Tapi jangan lupa tetap perhatiin apa? Tetap belajar, gitu ya. Nah, tetap belajar. Misalnya belum bisa niat seperti tadi, maka niatnya aku niat ngambil wudhu karena Allah Ta'ala. Ya, jadi cuman harus dipelajari.
Nah, yang terakhir at-tartibu. Tartib itu alla yuqaddama udwun ala udwin. Jadi mendahulukan mana yang mesti didahulukan, maka mengemudiankan mana yang mesti dikemudian. Maksudnya gini, tertib itu mana yang diperintah awalnya, wajah dulu, habis wajah baru tangan, habis tangan kepala baru kaki. Jadi beraturan berturut-turut. Nah, itu maksudnya yang namanya tertib. Jadi rukun daripada wudu ada 6. Nah, nih jadi pematengannya supaya paham. Kadang nanti ada orang yang bilang, wah, kita mau ambil wudu itu udah termasuk niat, kita mau sholat itu udah termasuk niat. Iya, biarin mereka ya, tapi kita ikutin apa yang kita pelajari. Yang penting jangan saling menyalahkan gitu ya. Yang salah yang mana? Yang kagak sholat ya, yang kagak wudu gitu. Masing-masing aja pelajarannya. Nah, kalau misalnya saya niatnya begitu udah ambil ucap ini udah termasuk bagian daripada niat, ya silahkan. Tapi kalau kita diatur dengan sedemikian rupa supaya nggak berantakan kita. Saking hati-hatinya di dalam fikih ini sampai ditalafuskan supaya kita kenal ucapan niatnya seperti apa. Coba saya pengen denger nih, coba niat wudu coba. Ayo rame-rame. Nah, itu diucap itu sunnah, masukin ke dalam itu pun kita lihat ambil wudhunya di mana. Kalau ambil wudhunya di samping ada tempat buang air besar, maka tidak boleh, karena mengucap nama yang mulia ya, nama Allah, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhu lillahi, itu ada Allah di situ ngucapin, maka jangan ditalafus, jangan diucap, cukup dalam hati. Kecuali memang tempat wudunya misah dengan tempat buang air kecil, misah dengan tempat buang air besar, maka kalau ambil wudu di situ ada tempat buang air kecil atau buang air besar, maka hukumnya makruh. Itu ya. Nah, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, wudu ini ada perantaranya. Ada yang menggunakan air. Tapi kalau air tidak ada, maka menggunakan debu. Nah, yang kita sekarang bahas adalah air. Ya, paslun al-ma'u, bermula pasal menjelaskan tentang air. Karena air ini adalah bagian perantara di dalam beribadah. Dan air ini adalah sumber kehidupan. Allah ciptakan ini air ya, sumber kehidupan. Jadi banyak makhluk baik flora maupun fauna itu harus kena dengan air. Semuanya membutuhkan air. Coba nggak ada aja air, kira-kira mati nggak tumbuhan? Mati. Kita mati tidak? Nah, makanya kita harus bersyukur. Walaupun punya segelas air ini jangan disia-siakan. Kadang-kadang baru minum setengah dibuang. Betul nggak? Kita di sini minum gampang. Coba di Palestina, tuh anak-anak Palestina. Itu kalau mau minum nyari sumur yang aman. Karena setiap sumur yang ada sudah ada racunnya. Begitu dia minum mati. Tapi kita segelas air ada ini ditinggalin, dibuang. Mereka di sana susah. Karena sumur-sumurnya diracuni. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kalau punya air. Jangan dibuang, jangan disia-siakan. Jadi banyak orang yang susah untuk mendapatkan air bersih buat minum. Nah, kita masih alhamdulillah ya, dikasih sama Allah Ta'ala air gampang di sini. Maka hargai, syukuri itu nikmat yang Allah berikan. Maka air pun menjadi bagian hukum di dalam agama kita. Yaitu di dalam apa? Di dalam thaharah. Air termasuk menjadi sarana untuk bersuci ya, maka air itu menjadi kategorinya wasailut thaharah. Wasailut thaharah itu perantara untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Karena di tubuh kita ada yang namanya hadas besar, ada yang namanya hadas kecil, ada juga yang namanya najis. Maka kedua hal ini harus dibersihkan menggunakan air. Di antaranya ada juga menggunakan debu tayamum. Tapi yang sekarang kita bahas adalah air.
Faslun al-ma'u bermula pasal menjelaskan tentang air. Qalilun wa katsirun. Air yang banyak, air yang sedikit, dan air yang banyak. Nah ini harus paham karena kita sholat sehari 5 kali, harus menggunakan air yang betul-betul tepat secara hukum. Nah di sini dijelaskan al-qalilu, ma'ul qalilu, bermula air yang sedikit itu madunal kullataini, air itu kurang dari 2 kula. Nanti saya jelaskan 2 kula itu apa. Jadi ma'ul qalilu madunal kullataini, air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Ya, wa ma'ul katsiru, dan air yang banyak itu ya kullatani fa aktsaru, lebih 2 kula atau lebih. Nah kula ini ukuran hukum di dalam kitab fikih yang kita pelajari ini. Jadi kalau dihitung ukuran berapa sih 2 kula itu, kurang lebih 216-217 liter. Kalau diberatinnya sampai 97 200 lebih kurang. Kalau buat literannya 217 ya, 217 liter itu berarti 2. Nah, lebih dari itu berarti lebih dari 2 kula. Atau beratnya lebih kurang 100 kilo. Ya. Lebih kurang. Jadi kalau nggak tepat mohon maaf, nanti dibahas lagi. Jadi kalau ukuran liternya 216 atau 17. Kalau ukuran diameter bentuk tempatnya sudah saya jelaskan kan. 60 ke dalamnya 6. Itu pas-pasan 2 kula. Tapi yang aman lebih besar lagi, 80. Nah kalau di rumah kita nggak punya bak seperti itu, maka ambil air wudhunya hati-hati, jangan sembarangan dicelup. Karena di sini al-qalilu madunal kullataini, air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Airnya bersih, tahur ya, cuman karena sedikit jadi tahirnya air ya, jadi tahir. Kenapa? Ma'ul qalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu, dia akan menjadi najis ya, biwuqu'in najasati, apabila kejatuhan sedikit najis. Wa illam yataghayyar, walaupun nggak berubah bentuk, model airnya tetap jernih, baunya tetap seperti air biasa ya, warnanya tetap, jadi nggak ada perubahan. Walaupun tidak berubah kejatuhan najis, maka air itu tidak bisa lagi dipakai buat wudhu. Contoh, di rumah ada ember nggak ada 2 kula, kejatuhan cipratan atau ada kencing cicak jatuh atau kotoran cicak, maka air yang di ember seadanya itu ya, itu jadi dipakai wudhu tidak boleh, dipakai nyuci pakaian tidak boleh, dipakai nyuci piring tidak boleh. Karena apa? Air itu najis, maka akan menjadi najis kesemuanya. Oh ya, ini hukum nih, jadi harus dipahami. Jadi air sedikit pun ada bagiannya lagi, ada air yang mustakmal, ada air yang najis. Nah kalau yang najis tadi kejatuhan najis, sumpama kita gosok gigi, saking kekencengannya gosok gigi, muncrat ini ya, busanya muncrat ke ember. Busa yang muncrat itu ada darahnya kan, biasa kalau gosok gigi suka keluar kan darah. Nah muncrat ke ember itu, maka air yang ada di ember itu jadi karena darah hukumnya tuh, air sedikit seperti itu yatanajjasu, dia menjadi najis apabila kejatuhan najis. Nah jadi harus dipahamin itu. Nah dipakai wudhu nggak sah, dipakai mandi hadas besar nggak sah, itu air yang kejatuhan najis. Nah air mustakmal bagaimana? Air yang ada di ember, kita buka keran, begitu buka keran kita ambil wudhu, begitu basuhan pertama dari wajah nyimplat ke ember tersebut, maka air itu jadi air itu suci, tapi tidak bisa ngangkat hadas lagi gitu. Jadi nggak bisa pakai buat wudhu lagi, nggak bisa buat pakai mandi hadas besar, karena air itu kurang dari 2 kula.
gitu. Nah, kira-kira paham ya? Itu air yang sedikit. Tapi kalau air yang banyak, ya, ma'ul katsir, air yang banyak itu la yatanajjasu, dia enggak najis. Walaupun ini ada 2 kula lebih 2 kula kejatuhan, maaf tadi cicak, kejatuhan kencing cicak, dia lebih ada 2 kula lebih, pokoknya lebih 2 kula, itu kejatuhan najis. Walaupun najisnya sedikit, itu nggak jadi najis. Illa, ya, kecuali idza taghayyar, apabila berubah, ya, rasanya, warnanya, dan baunya, ya. Jadi 3 ini yang menyebabkan kalau berubah itu air, maka jadi air itu tidak lagi suci. Tapi ada juga perubahan secara alami. Ada kolam gede, toto banyak ijo-ijo apa lumut. Nah, lumutnya ini bercampur dengan air. Itu secara alami, itu nggak apa-apa, ya. Ini kolamnya lebih daripada 2 kula, lebih 2 kula, nggak tahu berlumut karena memang rajin bersihinnya, ya. Pada berlumut tuh, nah, keluar lumut hijau-hijau gitu. Nah, akhirnya dia larut, air itu jadi warnanya butek, jadi hijau. Itu nggak najis itu, ya. Misalnya air besar segini, lebih 2 kula, kejatuhan darah ayam banyak, hampir seayam darahnya jatuh, ya, penuh, merubah warna air tersebut, baunya juga ada berubah, rasanya juga ada berubah. 3 hal ini berubah dalam air itu, maka air itu tidak lagi boleh buat pakai cuci, walaupun tuh airnya banyak. Tapi nanti dia berubah lagi, balik lagi sendiri, balik sempurna seperti asal. Karena air tahur itu, ya, air tahur itu tahirun fi nafsihi, dia suci buat dirinya. Maksudnya dengan waktu yang berjalan itu air bisa kembali lagi enep, bisa sempurna lagi, bisa normal lagi, netral lagi, warnanya jernih lagi, baunya nggak ada, rasanya sempurna seperti air yang biasanya. Maka air yang lebih dari 2 kula tadi, itu yang udah berubah tadi, dia kembali normal, maka jadi suci. Beda dengan air yang sedikit. Maka air tahur itu air yang tahur, tahirun fi nafsihi wa tahirun li ghairihi. Dia bisa mencucikan dirinya dan juga bisa mencucikan yang lainnya. Ya, ghairu musta'mal. Dia enggak musta'mal. Tapi air tahur ini terbagi lagi 2. Ada yang boleh dipakai, ya, ada yang makruh. Seumpama kita ambil wudhu, ya, air itu ke senter matahari. Ini airnya air tahur, air suci, mensucikan. Ke senter matahari, bejananya dari besi, dari seng. Yang bejana tersebut nimbulkan keluar karat. Ke senter matahari, panas, nah, karat itu bercampur sama air, kita pakai buat wudhu, itu hukumnya makruh. Itu namanya air musammash, air yang kena kejemur matahari. Kalau tempatnya dari besi, dari seng, itu nggak boleh dipakai, makruh hukumnya. Jadi hukumnya makruh. Tapi kalau bejananya dari bukan selain itu nggak apa-apa. Ya, kalau bejananya tuh tempatnya dari besi atau dari seng, itu yang karatan, ke senter matahari, itu dipakai kita, nanti bisa kena penyakit yang namanya kulit, bisa belang, sopak namanya, penyakit sopak. Makanya makruh. Terus ada lagi air yang dimakruhkan, yaitu air yang terlalu panas. Air yang terlalu panas, habis ngegodok air segede gini nih, ada 300 liter ngegodok, mendidih. Saking mendidihnya, kali buat ambil air wudhu, mau buka keran, panas-panas mendidih, pakai buat wudhu. Nah, itu nggak boleh, makruh. Dan air yang terlalu dingin juga nggak boleh. Ya,
Jadi ada yang tahur, suci, tapi makruh. Terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin tidak boleh. Tidak boleh. Coba dah ambil air dari batu es dihancurin. Ya, udah jadi mencair, masih dingin, pakai ambil wudhu dah. Menggigil nggak? Pas lagi sholat subuh. Nah itu, jadi terlalu dingin tidak boleh, terlalu panas tidak boleh, gitu ya. Terus ada yang nanya, bagaimana kalau air yang dispenser, yang anget? Ya anget mah nggak apa-apa. Ini kan yang terlalu panas, gitu ya. Yang terlalu panas akan melukai tubuh dan kulit. Nah jadi air terbagi dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi air yang sedikit, madunal kullataini, kurang dari 2 kula, ya. Al-ma'ul qalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu, dia najis biwuqu'in najasati, apabila kejatuhan wa illam yataghayyar, walaupun itu air tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, tapi tetap dihukumi air itu najis karena kurang dari 2 kula. Nah, air yang banyak, ma'ul kathiru, air yang banyak, ya, la yatanajjasu, dia nggak najis, walaupun kejatuhan teh cicak, tadi kita lagi gosok gigi, mental darah kita ke situ, ya, atau kencingnya cicak, ya, airnya lebih dari 2 kula, dia tidak najis, illa, kecuali idza taghayyar, berubah bentuknya, tiga-tiganya nih, rupanya berubah, warnanya, baunya dan rasanya. Kalau berubah maka air itu jadi najis. Tapi kalau perubahan secara alami itu nggak apa-apa, yang tadi saya bilang dari lumut gitu. Nah, air mana aja yang boleh dipakai buat mandi hadas besar dan air ambil wudhu untuk sholat? Yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu ada 7, ya. Pertama yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Nah, ini boleh pakai buat ambil wudhu. Yang 3 dari langit apa? Pertama air hujan, kedua air salju, ya, bukan batu es. Air salju, ya, salju itu halus berkumpul jadi banyak, jadi bercair. Itu juga nungguin dinginnya hilang, ya. Nah, pertama air hujan, kedua air salju, ketiga air embun. Ini air yang dari langit. Itu yang boleh dipakai buat bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, yang 4 yang di bumi ada apa aja nih? Yang pertama air laut, kedua air sungai, ketiga air sumur, keempat mata air. Nah, ini yang boleh dipakai buat wudhu. Ciri air mutlak bagaimana sih? Apabila diambil dari tempatnya, maka nama aslinya udah hilang. Contoh, kita ambil air sumur, ya, air sumur nih kita timba, ambil sampai di ember, jadi tetap sampai di ember, masuk ke tempat galon, kita buang, kita buat taruh tempat mandi, itu masih disebut air sumur apa air apaan? Air bak namanya kan? Jadi udah berubah namanya, ya. Jadi apabila diangkat namanya sudah apabila dipindahkan berubah. Lain lagi kalau air kopi. Kita bikin kopi ini segalon gede segini nih, 2 kula dah kita bikin. Ya, 217 liter. Nah, bikin kopi itu, ya. Kita bawa kemana-mana namanya apa itu? Tetap air kopi, nggak berubah. Maupun dimasukin ke termos kayak, ini apa nih? Kopi. Dimasukin lagi ke botol yang segede gini, ini air apa? Kopi. Jadi nama itunya masih ke bawah, itu namanya bukan air mutlak. Kalau air mutlak kemana-mana dibawa, itu hilang nama aslinya. Ya, paham ya? Itu yang boleh dipakai buat ngambil wudhu dan mandi hadas besar. Nah, jadi 7 air yang mutlak, dan dari 7 ini ada aturannya, ada pembagiannya. Yang tadi disebut ada air yang tahur, ada air yang tahir, ada air yang najis. Yang boleh dipakai buat wudhu dan mandi hadas besar yaitu air yang tahur, ya, air yang suci mensucikan, yang ukurannya 2 kula atau lebih. Itu ingat tuh, ambil wudhu pakai yang itu.
Nah, kalau kurang, ya dia suci, tapi tidak bisa mengangkat apabila airnya ini kejatuhan bekas wudhu kita. Nah, jadi mulai sekarang ambil wudhu kalau lebih aman itu pakai keran, ya, pakai keran, udah. Kalau masih cuci tangan gini belum jadi mustakmal. Mustakmal itu apabila rukun yang wajib. Yang wajib ada berapa? Nah, anggota badan yang wajib ada 4, muka, tangan, pala, kaki. Jatuhan dari itu maka jadi mustakmal. Gitu, ya. Nah, itu. Jadi keempat anggota yang wajib itu ditambah 2, niat dan tertib. Sampai di sini paham tentang pembahasan air? Gitu ya. Jadi air ada yang sedikit dan ada yang banyak. Nah, air yang sedikit kalau dia kejatuhan bekas hadas maka tidak bisa lagi dipakai buat ambil wudhu. Tapi kalau air yang banyak, kita kobok nih, rumah kita nih punya kolam gede, kita ambil wudhu di kobok, itu nggak masalah. Kalau kolamnya lebih dari 2 kula, ternyata nggak ada kolam, adanya ember di kobok, ambil wudhu, nah itu jadi mustakmal itu, ya. Jadi tidak boleh. Ini menurut ya fikih yang kita pelajari, yaitu kitab Safinatun Najah. Nah, mudah-mudahan hal yang singkat ini yang saya sampaikan bisa dapat kita pahami dan bisa dapat kita amalkan untuk kita beribadah sahnya di dalam beribadah. Karena faktor 2 ini, 2 yang ada di badan, jasad ya, dan 2 yang ada di hati, itu menyebabkan ibadah kita nggak diterima. 2 yang di badan pernah saya jelaskan. Di badan kita ada yang namanya taharatul badani anil hadas, membersihkan badan dari yang namanya hadas. Karena kalau hadas ada, ibadah kita tidak diterima, salat kita tidak diterima. Yang kedua, taharatul badan anil anjas, membersihkan badan dari najis. Kalau ada kenempelan najis, kita lagi salat Allahu Akbar, tahu-tahu cicak nempel, maka sholat kita batal. Gitu. Maka bersihkan dari hal najis tuh. Nah, yang 2 lagi yang penting ya, taharatul qalbi ya, taharatul qalbi anil maridil qalbi, membersihkan hati dari penyakit hati. Ini juga yang menyebabkan ibadah nggak diterima. Karena apa? Di hatinya masih ada riya, di hatinya masih ada sifat sombong, dengki, iri dan lain sebagainya. Itu yang menghambat ibadah. Nah, yang terakhir, taharatul qalbi an siwallah, membersihkan hati dari selain Allah. Ya, karena kalau ngapa-ngapain yang namanya ibadah, beramal baik, niatnya bukan karena Allah, maka amalnya ditolak. Itu. Nih, jadi 4 ini yang harus diperhatikan dalam diri kita. Tadi adanya di johir, yang 2 lagi adanya di dalam hati. Nah, itulah bentuk-bentuk taharah. Ya, ini mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila penjelasan yang saya sampaikan ada yang kurang memahami dengan baik, kita setelah ini ada pertanyaan, kalau ada mau nanya silahkan. Sebelum itu saya tutup dulu dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajarkan pada malam hari ini Allah berikan ridha buat kita semua, Allah berikan pemahaman buat kita semua, agar kita selamat dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل صلى وسلم عليه عدل والآل والأصحاب عداد ضس صحبي والحمد لله في البدء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه